Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Bincang Hari ini. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda pemirsa. Nah, kali ini Bincang Hari ini edisi 16 November 2020 akan membahas soal toleransi. Kenapa? Karena pada tahun 1965, tepatnya pada hari ini 16 November pada tahun 1965, PBB meresmikan hari toleransi itu jatuh pada 16 November. Itu dilandaskan karena untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Nah, refleksinya apa untuk hari ini sebagai kita yang mengisi hari-hari kemerdekaan? Tentunya kita akan membahas bagaimana kondisi toleransi di Indonesia juga di Bantennya. Kali ini saya tidak sendiri pemirsa, sudah hadir bersama saya ada Kang Rosadi Pribadi, Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Banten. Provinsi Banten. Provinsi Banten. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Panggil Bang Rosadi aja. Boleh. Kang, Bang boleh ya? Sah saja. Kayaknya masih semangat muda nih pemirsa. Nah, hadir juga bersama Boleh. saya ada Bang Frandi Seda, Ketua Pemuda Katolik atau sekaligus penggerak Gus Durian. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kali ini pemirsa kita akan membahas bagaimana Hari Toleransi, bagaimana kondisi Banten saat ini, tentunya terkait dengan toleransi. Nah, pemirsa, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, acara ini bisa disaksikan di web streaming kita di www.sultantv.co, di YouTube channel sultantv.co, juga di fanspage Facebook sultantv.co. Nah, kita lanjut nih, kita ngobrolin. Boleh. Agak serius atau santai nih ngomongnya? Saya ngomongin toleransi itu luas ya, karena toleransi itu berbicara soal keberagaman. Sedangkan setiap orang lahir itu berbeda. Yang kembar aja ada bedanya ya kan? Iya. Nah, saya ingin menyapa dulu dari Kang Rosadi ini. Boleh Kang, sapa-sapa dulu kepada pemirsa bagaimana keadaan saat ini. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bahwa toleransi dalam umat beragama, bahwa kita lahir ini dalam keadaan yang berbeda. Bahkan Quran itu menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabil lita'arafu. Bahwa hai manusia, kata Allah, bahwa kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Maka dengan firman Allah saja bahwa kita itu berbeda. Kita itu beragam. Kita itu pelangi, ada perbedaan. Maka perbedaan itu kalau kita kemas itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Bagaimana pelangi itu berbeda warna, kemudian menyatu dalam satu kesatuan, maka dia menjadi indah. Begitupun musik. Musik kalau semuanya gitar semua, tidak ada yang lain, juga tidak indah. Tapi begitu dicampur dengan yang lain, maka itu terjadi sebuah keindahan irama yang sangat menarik dan sangat enak. Baik. Kira-kira. Opening yang sepertinya sudah menutup acara kita hari ini. Langsung tutup ini. Langsung ditutup. Luar biasa sekali dari Pak Rosadi. Saya akan geser ke Bang Frans. Bagaimana Kang kabarnya? Boleh disapa dulu pemirsa Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam toleransi. Ya, selamat toleransi buat kita semua. Toleransi itu bagi kami ya, atau bagi kita semua adalah suatu sikap untuk menghargai perbedaan. Ya, betul. Sikap kita bagaimana kita menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Nah, setiap orang mempunyai sikap toleransi. Nah, itu yang kita kembangkan. Baik. Nah, kalau bicara toleransi ya berarti bicara tentang pribadi. Bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia membuat suatu itu indah, sama seperti Kang Rosadi bilang tadi, musik tadi bagaimana dia menginstrumenkan satu musik itu menjadi indah. Siap. Ya, itu. Baik sekali, ini awalan yang baik di pagi hari ini. Di hari Senin ini saya ingin membicarakan terutama soal refleksi Hari Toleransi. Seberapa penting? Tentunya toleransi kan gak mudah nih, pandangan saya ya. Toleransi itu tidak mudah karena seperti yang saya bilang tadi, sejak lahir kita dilahirkan dengan kondisi berbeda, baik secara fisik maupun pikiran. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan pendidikan toleransi, terutama bagi lingkungan kita. Bagaimana dari pandangan dari Bang Frans? Silahkan. Ya, pendidikan toleransi. Kalau menurut saya, mulai dari keluarga. Hal yang paling kecil dari keluarga. Menanamkan rasa toleransi dari keluarga. Bagaimana kita
bersikap dengan sesama, terutama sekitar kita. Karena setiap lingkungan ataupun di cara hidup kita bersama-sama itu ada perbedaan, ada siklus bahwa kita berani untuk menghargai orang lain. Nah, pendidikan yang utama mungkin dari keluarga, terus berangkat lagi ke formal yang di sekolah. Bagaimana pendidikan itu menanamkan kebudayaan, terus sikap sejatinya bertoleransi, terus seorang guru menanamkan inilah kita ini hidup di Indonesia ini dengan berbagai macam budaya, berbagai macam agama, berbagai macam ras. Nah, itu pendidikan dasar itu yang mengembangkan orang untuk bersikap toleransi. Baik. Nah, tapi sebelum lanjut ke Kang Rosadi, saya ingin menanyakan, tadi kan sudah dibahas soal bagaimana penerapan dari skup yang paling kecil yaitu di keluarga. Boleh diceritakan bagaimana kondisi penerapan di keluarga Bang Frans nih? Ya, kalau di keluarga saya menanamkan bagaimana bertoleransi, misalnya dengan tetangga. Mulai dari tetangga ya? Misalnya saya dikelilingin teman-teman atau saudara-saudara yang muslim. Ya, kita saling menyapa, senyum dengan hal yang paling dasar, senyum aja. Berarti kita sudah mengajak untuk hadir bersama dia, berkomunikasi. Ya, berarti kita sudah membuka diri. Nah, berarti kita membuka diri, berarti oh ya, saya orang Flores, dia orang Serang, dia orang Jawa. Berarti kita sama-sama di situ. Artinya langkah awal adalah untuk membuka diri. Membuka diri. Baik. Nah, saya penasaran dengan tanggapan Kang Rosadi ini terkait bagaimana seberapa penting pendidikan toleransi dan bagaimana penerapannya. Ya, terima kasih. Toleransi itu kan saling memahami, saling menghargai, juga kita saling menghormati. Jadi kalau kita menghargai, menghormati, memahami orang lain, maka itu sudah bagian daripada toleransi. Jadi kalau mereka agamanya berbeda dengan kita, ya hormatilah perbedaan itu. Kalau adatnya juga berbeda dengan kita, hargailah perbedaan adat itu. Maka saling menghargai, menghormati perbedaan itulah yang dikatakan toleransi. Sehingga menghormati sesama itu, karena kita beda agama, beda suku, beda bahasa, bahkan beda kulit gitu kan. Saling menghargai saja. Saling menghargai, menghormati dan kita tidak boleh menghina, mengejek, apalagi menyudutkan gitu kan. Tetapi bagaimana kita saling merangkul bahwa dia adalah bagian daripada NKRI, kalau kita sebutnya NKRI. Jadi kan ada ukhuwah namanya. Bagaimana kita bisa merangkul, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Insaniyah gitu kan. Bagaimana rasa kemanusiaan itu. Nah, itu yang mesti kita tumbuhkan. Manusianya itu yang kita tumbuhkan. Walaupun kita beda agama, beda suku, beda adat begitu. Luar biasa nih, disemes langsung. Nah, tadi sudah dibicarakan bagaimana kondisi dari lingkungan yang masing-masing. Tapi kalau kondisi di lingkungan Kang Rosadi bagaimana sejauh ini? Ya, kalau saya kan mayoritas Muslim, tetapi ada juga orang Batak kan, orang China juga ada, karena di sana kan saya posisi di daerah pinggir jalan di Ciruas itu. Ada juga si Lai di situ jual apa namanya gitu kan. Ada juga si Enci yang jualan material gitu. Kita biasa-biasa saja. Kalau misalkan kita ada acara Maulid Nabi, mereka juga kadang-kadang ngirim juga itu. Apa namanya itu kayak semacam kalau kita kan berkat gitu kan. Berkat dia juga suka ngirim gitu kan. Kemudian kalau dia besek ya, saya besek. Kalau dia lagi acara misalkan acara Imlek, dia suka ngirim juga ke tetangga itu kue-kue Imleknya gitu. Kue tutunnya itu. Jadi itu bagian dari para toleransi gitu. Nah, ini ke Kang Frans nih. Kang, tadi sudah dimulai dengan kita harus membuka diri kepada halayak bahwa kita hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kan nggak semua respon itu baik. Kadang ada respon yang siapa sih lo gitu. Ada apa nih? Kadang orang menanggapinya dengan kan nggak semua hal positif itu ditanggapi positif. Nah, bagaimana? Apakah ada pengalaman? Terus bagaimana menyikapinya? Silakan. Ya, selama saya di sini ya, ini berarti bicara ke pribadi ya, berarti ke membuka diri ya. Saya kurang lebih 20 tahun ya, saya di sini. Alhamdulillah puji Tuhan, saya berinteraksi dengan semua orang fine-fine saja. Fine-fine saja. Ya, kita membuka diri bukan berarti kita membiarkan diri kita itu apa ya, dibenci atau apa, tapi bagaimana sikap kita. Ya, tadi saya sudah mengawali kita dengan senyum, ya, menyapa. Apalagi kalau misalnya kita sudah bisa berinteraksi, misalnya menguasai bahasa sini gitu, orang udah
wah berarti dia sudah menghargai banget budaya saya ya, gitu ya, kan. ya, Nah, ya, itu betul. itu salah satu cara maksudnya salah satu poin bagi saya maksudnya untuk bisa membuka diri kepada orang lain. Ya, itu. Nah, kalau temuan dari kawan-kawan FPLA Banten nih, sejauh ini tentu sudah melakukan proses komunikasi dengan pemuda lintas agama di Banten. Bagaimana keluhan mereka? Apakah adakah sesuatu yang membuat mereka risih dengan hadirnya di Banten? Kan kebanyakan pemudanya asli Banten juga kan. Iya. Nah, bagaimana temuan di lapangan, Kang Rosadi? Ya, kalau yang saya alami di FLA ya, di Forum Pemuda Lintas Agama, itu tidak ada kendala apa-apa gitu. Kami kita bisa bergaul, yang penting kan ada dialog. Ya. Dialog itu penting sekali. Kenapa? Karena dialog itu bisa mencairkan suasana. Iya. Jadi tidak ada yang tidak cair kalau kita dialog dengan baik. Ya. Kemudian apa sih membedakan kita dengan yang lain? Tidak ada bedanya. Kita cuma beda keyakinan saja. Iya. Dan keyakinan itu kan sesuatu yang memang sudah diyakini tidak bisa diikut campurkan lagi gitu. Dan yang jadi perbedaan sekarang, yang jadi muncul masalah itu di masyarakat ya, bukan di kepemudaan. Ya. Itu ketika terjadinya adanya gesekan itu. Ya. Karena biasanya itu ada pendirian rumah ibadah, biasa kan begitu. Itu muncul mulai muncul di situ karena yang satu tidak senang dengan pendirian rumah ibadah, yang satu juga sudah mau mendirikan umpamanya gitu. Nah, itu nanti ada caranya untuk mengatasi itu. Makanya saya bawa ini buku ini tentang peraturan bersama Menteri PBM nomor 8, nomor 9 dan 8 ini mengatur. Jadi tentang toleransi, tentang pendirian rumah ibadah itu ada aturannya, sudah ada yang mengatur itu. Baik. Ada undang-undang. Ada peraturan ya, undang-undangnya ya. Nah, berarti sudah sejauh itu ya kesiapan dari FPLA, terus fungsi dari FPLA ini. Ya, kayak gini. Kalau di FPLA itu kan ada 4 tugas sebenarnya. 4 tugas termasuk di FKUB. Kayaknya Pak Rosadi ini tahu apa yang bakal saya tanyain selanjutnya ya. Silakan Pakar lanjut. ini. Pertama itu kita dialog. Iya. Jangan putus dengan dialog. Jadi kalau dialog itu tidak saling curiga, tidak saling juga ini rahasia kan terbongkar semua kalau dialog. Ada apa sih masalah di otak kita itu? Yang kedua itu menyerap aspirasi. Oke. Ya. Menyerap aspirasi, apa sih yang diinginkan masyarakat, apa sih yang terjadi di masyarakat begitu. Yang ketiga itu menyalurkan aspirasi. Nah, setelah disalurkan, yang keempatnya itu adalah sosialisasi. Kenapa orang itu tidak menerima ketika ada pendirian rumah ibadah itu? Karena kurang sosialisasi, tidak tahu undang-undangnya. Maka PBM inilah yang saya bawa di sini, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat gitu loh. Nah, yang satu lagi nih tugas FKUB ya, rekomendasi. FKUB itu diketuai Pak Haji Romli. Iya. Nah, FKUB itu merekomendasikan tentang pendirian rumah ibadah. Kalau FPLA tidak ada tugas untuk merekomendasikan itu. Itu pun di tingkat kabupaten dan kota. Provinsi tidak punya kewenangan rekomendasi. Hanya begitu. kabupaten kota saja. Itu. Bisa Makanya kalau kita tuh cair sebenarnya. Betul. Karena kita tuh tidak bicara hal yang berat-berat. Kalau kita kan pada kegiatan sosial. Iya. Jadi bagaimana ketika terjadi tsunami kemarin itu, kawan-kawan dari Katolik umpamanya memberikan bantuan. Iya, betul. Nah, terkadang mereka curiga. Nah, jangan-jangan ini kristenisasi ya. Begitu kan? Betul. Nah, itu terasa. ya, terasa kan? Iya. Kemarin juga di Hindu juga begitu, di Konghucu begitu. Maka ketika dikumpulkan di FLA, maka FLA yang turun tidak ada persoalan, tidak ada saling curiga kan? Padahal orangnya sama ya. Orangnya sama juga. Iya, betul. Bagaimana nih Samanya. tanggapan Bang Frans nih? Cara menyikapi itu kan, masyarakat balik lagi ke masyarakat tuh kadang ada penilaian hal-hal yang sama. Bagaimana cara menyikapinya gitu? Terus memberikan sosialisasinya dari pemuda Katolik lah, seperti apa? Ya, ya jangan menyikapi ya. Banyak sih ya sebenarnya cara gitu ya untuk menyikapi hal seperti itu. Seperti tadi Pak Rosadi bilang, dari 3 itu sudah jalan. Yang paling susah itu sosialisasinya ini nih. Nah, iya. Serius, kalau 3 ini dialog kami sering lakukan dan hampir berjenjang lah kalau kita ini. Sosialisasi rekomendasi ini yang paling susah. Apa hambatannya kira-kira? Hambatannya memang ya kalau kita lihat tadi, kalau bilang penolakan ya ada penolakan. Wajar. Ya itu satu hal yang ini. Tapi bagaimana kalau saya bilang kontribusi pemerintah juga di sini ya. Kontribusi dari pemerintah, dari FKUB untuk hadir
di sana Oke. bersama dengan ulama, Oke, bersama dengan oke. tokoh masyarakat. Kayaknya kita akan ngebahas soal regulasi ya, Ya. bagaimana kondisi di Indonesia dan di Banten. Tapi setelah pariwara berikut ini pemirsa, tetap dibincang hari ini. Ya. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini 16 November 2020 kita masih membahas soal toleransi di Banten khususnya. Tadi kita sudah membahas bagaimana pendidikan toleransi itu diterapkan. Nah, kita mungkin karena tadi sudah sempat disinggung juga oleh dua narasumber kita, yaitu Kang Rosadi dan Bang Fran soal regulasi. Tadi sempat dibahas sama Bang Fran nih, harus dilanjutin. Bagaimana regulasi di Indonesia? Kan yang saya tahu adalah untuk tumbuh kembangnya toleransi itu harus dibantu juga oleh hadirnya negara. Dalam hal ini dalam bentuk undang-undang ataupun perda. Bagaimana sejauh ini? Ya, ini sudah ada nih peraturan bersama nih. Ini sudah mengikat sebenarnya. Negara udah hadir, tapi memang sasarannya sosialisasi ini yang masih kita lihat kebuntuannya masih di situ. Bagaimana mensosialisasikan ke akar rumput paling bawah. Misalnya kita ambil contoh untuk mendirikan rumah ibadat aja harus rekomendasi dari beberapa orang yang ada di sekitar situ. Harus ada ini. Nah, itu kan pasti ada penolakan-penolakan. Yep. Nah, bagaimana hadirnya pemerintah di situ untuk memberikan solusi? Kita nih hidup bukan cuman kita aja, berarti kita masih ada orang lain yang mempunyai perbedaan agama, suku, ras. Nah, ini tugas dari pemerintah dan juga tugas daripada kami juga, teman-teman dari FPLA, dari teman-teman Gus Durian, teman-teman komunitas yang lainnya, bahwa hadirnya kami juga di situ untuk memberikan ruang sejuk juga bagi mereka. Bagaimana mereka harus menerima perbedaan itu bukan sebagai suatu halangan, tapi menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang indah, suatu yang bagi mereka anugerah lah. Iya, betul. Soalnya kalau di Indonesia masyarakatnya orangnya sama semua, bosen ya. Iya. Ngeliatnya gimana ya? Lihat Maulana lagi, Maulana lagi. Betul. Pak Rosadin lagi. Saya sering lihat juga nih Pak Rosadin. Nah, bagaimana kalau tanggapan dari Ketua FPLA Banten nih? Regulasinya di Banten ada nggak sih Ya, perda? memang begini. Kalau perda belum ada, undang-undang juga belum ada sebenarnya.
Jadi kalau untuk pendirian rumah ibadah itu baru ada PBM. Iya. PBM itu Peraturan bersama Bersama menteri, menteri, ini ya. adalah Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Bahwa untuk mendirikan rumah ibadah itu ada 90 warga yang ada di lokasi tersebut, kemudian ada 60 warga yang di sekitar situ yang merekomendasikan atau Ya. menyetujui. Gitu kan. Itu regulasinya. Oke. Itu yang mesti disosialisasikan. Ya. Kalau itu sudah terpenuhi, tidak ada untuk menolak gitu Ya. kan. Yang kedua, yang selanjutnya bahwa nanti ada izin dari pemerintah daerah IMB kan, izin Ya. mendirikan rumah ibadah. Ya. Nah, yang selanjutnya itu kan ada rekomendasi dari FKUB itu. Nah, FKUB itu dia melihat juga dari beberapa rekomendasi yang lain, misalkan dari MUI setempat, dari ulama-ulama setempat, begitu kan. Jadi kalau itu sudah semua, tidak ada alasan untuk menolak itu. Ya, setuju. Kita jangan melihat Bantennya lah, yang mayoritas Muslim. Kita juga lihat Papua, lihat Ambon. Di sana Muslim juga minoritas, ingin juga mendirikan masjid begitu kan? Ya kalau aturannya sudah ada, ya tidak boleh ditolak juga gitu kan? Kan begitu kan? Sepakati dulu itu aturannya kan begitu. Dan ngomongin soal pendirian rumah bangunan, saya jadi teringat kawan-kawan saya pernah ada selentingan sih ya. Ini boleh diluruskan nih kalau salah. Bagaimana proses pembuatan rumah ibadah dalam hal ini gereja di Pandeglang? Ya. Bagaimana kesulitan? Mungkin sudah ada laporan dari kawan-kawan pemuda Katolik. Bagaimana? Boleh dijelaskan? Sampai sejauh ini belum ada ya. Tapi memang kalau kita lihat ke kultur ya di Pandeglang sendiri memang ya sedikit, saya bilang sedikit sensi atau unik gitu ya. Tapi memang ya kita harus menerima. Tidak bisa kita harus menantang atau apa. Tapi memang ya yang tadi yang saya bilang kerjasama atau korelasi dengan pemerintah dan teman-teman dari yang lain ya itu untuk datang dan hadir di sana untuk ya kalau dibilang mensosialisasikan lebih ini lagi ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau sampai saat ini ya belum ada satu yang ini ya. Apakah dari cerminan ini boleh kita diskus saja? Apakah dari cerminan itu sebuah refleksi bahwa Banten belum angka toleransinya masih kurang? Bagaimana tanggapan Kang? Oh, kalau saya lihat begini, toleransi itu juga kita akan bicara tentang kerukunan. Kalau misalkan yang saya tahu sih di Cilegon yang sudah ada rekomendasinya sudah turun, kemudian IMB-nya juga sudah turun. Kalau Pandeglang sih saya baru rencana itu, Masih karena dia tidak satu kelompok. Oh iya, Dia kan pisah-pisah kan, misalkan dia umatnya di kecamatan ini gitu kan. Ini kan dalam aturan itu dia mesti mengelompok satu lingkungan. Itu satu agama gitu. Nah, 90 warga di situ, 90 orang lah gitu. Baru boleh didirikan. Yang saya dengar itu di Cilegon sudah ada rekomendasinya, sudah ada izin, bahkan pernah di pembuatan fondasi kalau tidak salah, kemudian didemo oleh masyarakat nggak jadi lagi. Makanya begini, salah satu profesor Suparman Usman waktu itu bahwa apakah kita mau rukun dengan tidak mendirikan rumah ibadah gitu, atau kita mau pecah? Makanya lebih baik kita rukun, rumah ibadah tidak jadi didirikan. Jadi lebih baik kita rukun, rumah ibadah ditunda dulu gitu. Kenapa? Gitu. Ini adalah untuk bagaimana kita merukunkan warga, merukunkan masyarakat gitu. Itu lebih penting daripada mendirikan rumah ibadah. Kemudian kita nggak rukun gitu kan. Di rumah ibadah berdiri kita rusuh, kan itu kurang baik begitu. Makanya lebih baik kita rukun, kita damai, rumah ibadah kita tunda dulu gitu. Nah, jadi ada hal-hal lain sebenarnya yang mesti kita pikirkan juga gitu. Iya. Bagaimana tanggapan? Ya. Cilegon ya. Beneran saya juga ya Tetanggaan lah ya. Ya, enggak aktif juga bilang aktivis lah di sana juga ya. Di Cilegon ini memang sensi, bagi saya juga sensi juga sama. Iya. Ya mohon maaf, di sisi lain tempat-tempat maksiat ada banyak berjejeran juga. Ya. Tapi ada apa sekarang. Kenapa rumah ibadah Tapi susah tempat ya? kita untuk beribadah Untuk susah. bertobat gitu. Iya, untuk melakukan ya. Baik. Ya itu terus dari histori sejarah juga ada sih sebenarnya, dari sejarah juga bahwa ada perjanjian antara ulama dulu bahwa selain tempat ibadah selain Muslim tidak boleh begitu di sana. Itu harus diluruskan dulu. Kalau beribadah, saya beribadah di Cilegon ada gedung, ada gedung stasi serbaguna ya, yang dulu bekas Mardiwana lama yang dipakai ya. Jadi alternatif lah ya. Untuk beribadah kita boleh. Iya. Ada, kita punya fasilitas kok di sana untuk beribadah. Dan kita di Cilegon ya, puji Tuhan kita dengan masyarakat sekitar, dengan apa kita
ada koordinasi kerjasama. Misalnya, ambil hal yang paling kecil aja ya. Kita beribadah, pasti kan banyak mobil tuh, parkir di mana. Kita punya tempat parkir. Yang mengelola parkir itu adalah Karang Taruna. Iya. Oke, baik. Karang Taruna yang ada sekitar situ. Berarti tingkat toleransi yang paling rendah pun sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Jadi untuk parkir mereka yang kelola, untuk di jalan, untuk apa segala macam. Bahkan teman-teman dari GP Ansor dari yang lain hadir di sana. Jadi ya kalau untuk di Cilegon sendiri ya mungkin itu tadi historinya masih perlu ini lagi ya. Nah, ya. Ini bicara soal histori, tentu di Indonesia memiliki satu sosok tokoh yang dikenal sebagai Bapak toleransi lah ya dalam kerukunan beragama, suku, bangsa dan lainnya. Itu Pak almarhum Gus Dur ya. Nah, bagaimana ini dari Gus Durian ya sekalian? Pemikiran-pemikiran apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari almarhum yang bisa kita terapkan di saat ini? Ya. Bagaimana? Saya ingat guru bangsa lah ya bagi kami ya. Gus Dur itu punya satu pandangan, jangan jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab kalau menjadi Islam, jangan jadi orang Hindu, jadi orang India. Itu jangan jadi orang Kristen kalau menjadi orang Yahudi. Nah, tapi jadilah orang Indonesia. Ya, ini pandangan kebangsaan seorang sosok Gus Dur yang luar biasa. Jadi dia itu menjadi tokoh bagi kami atau kita semua, menjadi tokoh pluralis yang membangun kebersamaan itu bukan dilihat dari skup bahwa kepribadian atau kalangan dia sendiri, tapi dia melihat untuk Indonesia. Jadi dia melihat bahwa NKRI ini bangun bukan karena satu atau dua golongan, tapi dari berbagai macam golongan yang ada. Dari agama, dari suku, dari adat istiadat yang menyatukan Indonesia. Jadi bukan melihat dari luar lagi, berarti melihat ke dalam, berarti Indonesia yang diambil sama dia. Ya. Nah, bagaimana? Kalau saya ditangkap, kayaknya dari tadi pengen, saya pengen ngomong gitu. Ya, silakan. Kalau saya sih melihat Gus Dur itu ilmunya terlalu tinggi. Dan saya nggak nyampe gitu. Masyarakat Kenapa? biasa kita ya. Iya, jadi ada mengatakan dia kan sebenarnya wali gitu. Jadi kalau saya masyarakat biasa begini, saya nggak nyampe ilmunya. Tetapi memang ada hal-hal yang sangat lucu kalau Gus Dur kalau bicara gitu kan. Saya melihat bahwa ada membuka ruang Gus Dur itu terhadap Konghucu. Ya. Di mana dulu tuh agama Konghucu itu adalah agama yang dikatakan budaya. Iya. Dia hanya kepercayaan saja. Nah, ketika zaman Gus Dur itu dibuka apa namanya? Keran dibuka. Begitu dibuka jadi agama Konghucu. Pada akhirnya apa? Konghucu itu dulu ya yang agama Konghucu itu kan pindah ke ada yang ke Buddha, ke Hindu, ke Kristen dan kebanyakan ke Buddha. Akhirnya umat Buddha itu mengurang ketika Eksodus lagi gitu kan. Makanya persoalan agama itu ada juga itu nanti melihat dari KTP. Kan ke situ kan akhirnya kan. Bagaimana kalau agama-agama yang ada kemudian nggak diakui? Karena agama kita kan cuma 6 yang diakui dan yang di KTP itu 6 itu. Dan tidak boleh agama yang lain selain yang 6 itu ada di KTP. Ini muncul kejadian di Baduy. Nah, orang Baduy itu juga sama, dia punya beragama. Agama dia itu adalah Sunda Wiwitan atau dia beragama Islam, ingin juga masuk di KTP. Nah, tapi kan tidak. Nah, sekarang bagaimana KTP dia? Ya Islam. Walaupun agama dia itu bukan Islam sebenarnya, tetapi agama dia itu adalah Sunda Wiwitan atau Islam. Nah, itu juga problem. Persoalan keberagaman kita, keberagaman tentang bagaimana agama-agama di Indonesia. Tetapi oke lah, kita sepakati saja bahwa agama yang diakui di kita itu adalah 6 agama itu, dan yang lain ngikutin saja gitu kan, supaya kita tetap rukun gitu kan. Tadi mengedepankan kerukunan, menunda perdamaian, kepentingan dulu ya. Iya. Nah, kalau kita bicara soal kerukunan, Indonesia kali ini, mohon maaf, ini pandangan saya, kebanyakan konflik yang hal-hal sebenarnya tadi kata Bang Fran, sensi ya, kebanyakan sensi, artinya banyak tersulutnya. Ini kan apa-apa kemudian kalau kata bahasa anak sekarang ngegas lah. Sekarang ngegas gaspol. Iya, gaspol. Semangatnya memang bagus. Saya melihat semangatnya memang bagus. Nah, ini komentar untuk menyingkapi toleransi, mengedepankan toleran itu kan penting. Ini dua tokoh ini di depan saya ini tentu sudah mengedepankan toleransi yang sangat tinggi. Apa sih tips and triknya gitu?
Gimana? Saya dulu. Bang Fran dulu, Bang Fran dulu. Wah, Silakan. Tips, waduh, kalau tips ya, tips untuk gini kerukunan ya. Sebenarnya tergantung pada pribadi ya. Balik lagi ke Iya, balik ke pribadi kita. Bagaimana kita membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima perbedaan tadi. Kalau kita sudah kayak Kang Mulana, saya udah membuka hati saya untuk senyum sapa ya. Berarti kan sudah ada, sudah ada interaksi. Tidak lagi kalau sudah sama seperti kalau orang sudah melakukan sesuatu yang baik, dia tidak akan menanyakan, lu agamanya apa? Oke, betul. Lu agamanya apa? Lu iya, yang penting bagaimana kita membuka diri, terus kita berinteraksi dengan sesama kita, dan jangan saling celah lah, saling apa. Ya, itu yang membuka ruang terjadinya konflik. Betul. Ya. Berarti kembali ke pribadi kita, bagaimana kita membuka diri untuk orang lain dan menerima perbedaan yang paling indah untuk kehidupan kita. Ini satu anugerah, bahwa betul. perbedaan itu adalah anugerah. Nah, gimana, Kak? Ya, kalau saya melihat bahwa kerukunan itu adalah sesuatu yang harus dipelihara. Karena pertama itu kerukunan agama itu akan meningkat kepada kerukunan bangsa, kerukunan nasional. Maka coba kita lihat organisasi di negara kita. Ada RT, rukun tetangga. Ada RW, rukun warga. Jadi kerukunan itu begitu dipentingkan dalam sebuah organisasi kenegaraan itu. Makanya rukunnya agama itu akan terjadi kerukunan nasional. Jadi rukunkan dulu. Nah, kerukunan itu bagaimana cara menciptakan kerukunan itu? Menciptakan kerukunan itu bagaimana kita saling menghargai tadi, saling menghormati tadi, saling menghormati perbedaan, maka terjadilah kerukunan. Kalau itu tidak dipelihara kerukunan itu, istilah orang itu mengatakan kita itu harus saling mengajak, dengan saling mengejek, gitu kan? Setuju. Kita itu harus saling mengangkat, jangan saling sikat. Nah, gitu. Masuk. Jadi, benar. jadi apapun agamanya kita harus saling merangkul, jangan saling memukul. Oke, benar. Jadi itu yang mesti kita lakukan, bahwa kita ini berbeda, tapi juga kita harus kebersamaan. Kenapa? Tanpa kebersamaan, tanpa ada kebersamaan dalam perbedaan, kita tidak bisa membangun bangsa ini. Jadi bagaimana kita membangun keberagaman dalam kebersamaan? Gitu kan? Luar biasa pemirsa nih. Tapi belum closing statement. Nah, tapi saya melihat nih, boleh nanti ditanggapi. Ada sebuah entah ini sebuah peluang atau ancaman ya. Media digital sekarang era digital itu menurut saya adalah sebuah di satu sisi memang peluang untuk generasi saat ini dalam hal mempermudah segala akses. Nah, di sisi lain ada pihak-pihak yang membuat digital ini menjadi sebuah ancaman, itu tadi provokasi dan lain-lain. Nah, dari FPLA maupun dari pemuda Katolik apa mensiasatinya dalam hal pesan-pesan ataupun apalah upayanya dalam menyikapi meminimalisir dampak dari digital terhadap intoleran. Bagaimana? Coba duluan. Sweet. Kalau saya lihat dulu silahkan. Apapun eranya, apapun teknologinya, kalau kita punya keyakinan, punya iman, itu tidak akan goyah. Yang penting keyakinan kita, keimanan kita itu terhadap kepada Tuhan kita masing-masing itu tidak akan goyah. Bahwa kalau men-share misalkan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, itu kan perbuatan yang dosa. Semua agama juga begitu mengatakan begitu. Bahwa apapun eranya, karena teknologi itu kan bisa berubah. Teknologi itu bisa berkembang. Tapi orangnya kan itu juga. Gitu. Lalu bagaimana apakah agama tidak berkembang? Agama itu pemahamannya bisa berbeda, bisa berkembang. Tetapi keyakinannya kemudian dia punya ajarannya ya itu aja. Cuma memahami agama itu pasti mereka ada perkembangan gitu. Gitu. Jadi memahami bagaimana era digital sekarang, anak-anak muda sekarang. Ya kalau sekarang saya melihat emang misalkan kita dengan orang, bagi orang Islam umpamanya, apakah dengan digital kita tidak lagi silaturahmi dengan orang, kemudian ketika orang meninggal, inilahi mudah-mudahan diberi husnul khotimah, kita nggak datang. Apakah seperti itu? Itu juga sudah salah gitu. Silaturahminya nggak ada. Dengan era digital, kemudian kita ada orang hajatan, kita ucapannya aja di WA gitu kan.
selamat ya, menikah, gitu. mudah-mudahan masakinah mawaddah warahmah, kitanya tidak datang. Itu juga tidak baik juga. betul, Iya. Ya, dan itu terjadi sekarang ini. Iya, betul. Ketika ada kawan yang meninggal, yang sabar ya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya gitu kan. Iya. Nah, dia cuma berdoa di Iya. WA sekarang. Itu juga copy paste kayaknya. Nggak ngetik ya, Jadi- nggak ada upaya yang dilakukan Iya, sama sekali. jangan-jangan sekarang Tuhan kita itu handphone. Iya, iya, Kenapa? iya. Semua doa tercurahkan di handphone. Nah. Ya kan? Iya. Tidak lagi ke Tuhan yang maha yang kita keyakini itu. Kita berdoa. Semoga kita hari ini kalau pagi-pagi saya buka WA. Mudah-mudahan kawan-kawan di grup ini diberkati atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, Gitu. Semua amin semua. Ya, amin. Iya, iya. Ada yang baru bangun tidur juga. Bangun ya. tidur juga. Tengah malam juga tahajud juga. Saya ingin geser ke Bang Fran. Ini bagaimana upaya dari pemuda Katolik dalam meminimalisir dampak dari digital ini Iya. terhadap nilai intoleran. Tapi jangan jawab dulu, Kang. Karena Tunda kita dulu, ya. akan kembali setelah pariwara berikutnya nih, pemirsa. Dan kemana-mana tetap dibincang hari ini. Terima kasih pemirsa masih dibincang hari ini. Nah, tapi sebelum melanjutkan obrolan kita ngebahas soal toleransi,
saya ingin mengingatkan kembali pemirsa, acara ini bisa disaksikan di web streaming www.sultantv.co, di YouTube channelnya Sultan TV, kemudian di fanpage Facebook Sultan TV. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram dan Twitter untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate, teraktual, terpercaya soal nasional dan Banten. Nah, kita lanjutin tadi, saya sudah memotong obrolan kayaknya tadi. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Fran ini soal caranya meminimalisir dampak dari digital terhadap nilai-nilai intoleran yang berkembang? Ya. Itu saya kalau misalnya kita melihat cara ya, itu banyak sih sebenarnya, banyak cara untuk melakukan itu. Hal yang paling dasar dari keluarga. Saya melihat bahwa keluarga menjadi peran penting untuk menjaga. Era digital ini era milenial, bukan era kolonial. Kalau kami mungkin kolonial, ini sekarang era milenial. Pak Rosadi era apa, Pak Rosadi? Kolonial ini. Lanjut, Pak. Memang begitu pesat ya perkembangan teknologi apa digital ini, membuat yang paling parah itu hoax. Hoax ini benar-benar ya suatu yang apa ya, menghancurkan bagi kami. Orang tidak melakukan apa-apa, dia bisa terganggu dengan berita bahwa dia melakukan apa-apa. Padahal orang yang tidak apa-apa, itu dikembangkan, diterusin. Nah, untuk memangkal itu mungkin kita berbuat hal yang paling itu dengan keluarga. Bahwa keluarga memangkas bahwa melakukan atau berbuat atau memakai handphone ataupun perangkat-perangkat digital yang lain, kita bisa mendidik mereka dari hal yang tidak dari keluarga. Keluarga mendidik misalnya penggunaan handphone. Kamu pakai handphone untuk belajar misalnya. Khusus belajar aja dulu. Jangan sampai mengembangkan yang lain, dan dikontrol. Dikontrol, harus dikontrol. Kalau tidak ya melebar kemana-mana. Bisa buka XXX lagi di situ ya. Itu bahaya dah. Nah, itu hati-hati, terus ya. Ya, yang berikut mungkin di sekolah. Sekolah sekarang kan daring ya. Apalagi dengan kondisi Covid sekarang ini kan semua menggunakan internet atau tidak online. Nah, mungkin itu peran orang tua itu di situ sangat penting juga. Jangan membiarkan. Kalau misalnya udah membiarkan, dia dapat hoax begitu, dia langsung menerima aja tanpa disaring, tanpa kita mengetahui. Oh, ini salah loh, Dek. Ini bukan berita yang sebenarnya. Nah, peran kita sebagai orang tua juga untuk menjaga anak kita, menjaga pemuda kita sehingga hoax itu atau tidak penggunaan digital itu dengan baik. Dan juga mungkin ada ini ya, serum atau apa ya, diskusi atau bersama ya, tukar jadi pikiran lah ya. Tukar pikiran bahwa untuk menangkal digital ini harus bukan berpikir untuk satu atau dua golongan, tapi untuk bersama. Nah, gitu. mengedepankan itu mengedepankan ya, kepentingan itu, ya. bersama. Nah, tapi saya ingin bicara soal medium pelindung dari toleransi di Indonesia. Mungkin Pancasila ya sudah ideal, dikatakan NKRI. sudah ideal. Nah, ini saya ingin bicara soal ideologi negara terkait mendukung soal nilai-nilai toleransi. Seperti karena kalau ngebahas toleransi kan luas, seperti yang saya bilang tadi. Di Amerika saja kasus intoleran masih tinggi, negara maju. Kasus puncaknya pada kasus George Floyd itu yang di mana itu bagian intoleran terhadap ras suku ya. Nah, bagaimana di Indonesia cara menciptakan kan banyak sekali nih keberagaman sangat luar biasa di Indonesia. Nah, bagaimana menciptakan itu sekaligus closing statement dari dua narasumber nih. Dari Bang Rosadi dulu. Ya, terima kasih. Di negara kita itu kan ada beberapa aliran. Kalau zaman Pak Harto itu kan ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, ada kelompok tengah gitu. Jadi ada kaum Islam, ada kaum sosialis atau komunis, ada juga kaum nasionalis. Nah, untuk menggabungkan itu, zaman Bung Karno itu dibuatlah yang namanya Nasakom. Kemudian itu berbubar. Nah, kemudian kesininya bahwa Pancasila itu merupakan kesepakatan bagi umat-umat yang lain, bagi agama yang lain, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kesepakatan semua. Orang Kristen juga mengatakan Tuhan, ya Tuhan gitu kan, Yesusnya Tuhan. Kemudian orang Islam mengatakan Allah juga Tuhan. Kemudian juga orang Hindu Buddha juga mengatakan
Tuhan mereka juga Tuhan. Akhirnya Tuhan itu menjadi kesepakatan semua. Ternyata oh iya ya gitu kan. Ternyata Tuhan itu semuanya juga kok pas gitu. Islam Tuhannya Allah juga dibilang Tuhan juga tidak marah gitu kan. Yesus umpamanya dibilang Tuhan juga tidak marah. Nah, itu kesepakatan. Nah, itu hebatnya Pancasila itu. Bisa menjadi magnet ke semua agama. Nah, jadi kalau saya melihat memang inilah kesepakatan bangsa kita, negara kita agar Pancasila ini terus kita apa jangan dibubarkan, kita pelihara. Ya, kita tanamkan nilai-nilai itu. Kan gitu. sempat viral mau jadi Intrisila Ekasila itu kan. Nah, kalau itu kan pemikiran Bung Karno sebenarnya. Iya. Jadi Pancasila itu diperas menjadi Ekasila Iya. dan kemudian menjadi Trisila menjadi Ekasila. Ekasila. Tetapi oke lah. Kita bicara Pancasilanya saja dulu karena kalau diperas-peras nanti jadi kecil. Iya. gitu. Jadi tetaplah kita kesepakatan kita bahwa kita udah ada 4 pilar. Seingat saja PBNU itu kan. Kalau itu mengingat itu, P-nya itu adalah Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, NU-nya adalah NKRI, kemudian U-nya itu Undang-Undang 45. Jadi PBNU itu bilang itu 4 pilar itu. Jadi 4 pilar itulah yang harus kita pegang sebagai bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini langsung closing ya. Iya, sekaligus closing. Jadi kita itu boleh berbeda, boleh kita tidak bersama, tetapi kita bagaimana bersatu dalam perbedaan. Kita adalah berbeda dalam persatuan, dalam satu bingkainya nama bingkai NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Gitu. Disambung lanjut. Pancasila harga mati ya, NKRI harga mati. Saya ingat bahwa pas Bung Karno mencetuskan Pancasila itu dia ada di Flores, di Ende. Iya. Dia melihat, dia di atas pohon sugun. Dia melihat ke bawah ada masjid, ada gereja. Berarti udah ada wadah di situ. Oh iya, berarti ini Indonesia. Oh iya. Ya, ini Indonesia kata dia. Makanya dia merumuskan Pancasila itu. Itu hal yang dasar. Jadi Pancasila menjadi suatu sokoguru bagi kehidupan kebangsaan kita. Indonesia dibentuk konsensus bersama dari berbagai macam ras, agama, budaya yang ada di situ. Jadi kalau saya melihat bahwa kejadian di Amerika bahwa ada ras kulit hitam dikesampingkan atau ini sama aja terjadi waktu kemarin kalau saya lihat itu yang di Papua. Nah, itu kemarin betul. Papua kemarin juga sempat ini jangan jauh-jauh melihat jangan luar di Indonesia aja ada itu. Benar. Jadi melihat bahwa Papua udah ini. Tapi karena adanya Pancasila, adanya tadi 4 pilar itu tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Betul. Karena tadi kita berdiri itu bukan karena satu atau dua golongan tadi. Kemarin terjadi, kita jauhan ya, Amerika tuh jauh banget, Papua ini depan mata. Nah, untuk menjaga itu atau merawat, kita harus merawat bersama. Toleransi ini dibentuk bukan karena kepentingan satu atau dua golongan, tapi kepentingan bersama, kepentingan bangsa yang besar. Jadi kita merawat. Apalagi saya menitipkan pada anak muda ini. Iya. Karena memang Indonesia ke depan ini ya kayak Pak Rosadi, mungkin saya mungkin sudah mulai ini, tapi anak muda ini harus anak muda yang mau jadi tulang punggung sekarang ini. Anak muda harus berani keluar dari titik nyamannya. Dia harus melihat pandangan ke depan. Indonesia ini mau ke depan ini mau apa? Indonesia terbentuk ya untuk kemajuan bersama. Jadi tugasnya sekarang ya untuk anak muda. Entah dari mana aja ya anak muda menjadi tulang punggung untuk merawat. Jangan ya kalau dibilang apa ya, di rumah aja gitu ya. Apalagi kalau putus cinta, kurang move on gitu kan. Main handphone aja ya itu tadi. Para pejuang dulu tidak ada namanya galau karena putus cinta, pemirsa. Orang Bung Karno aja bilang, berikan saya 10 pemuda, saya akan merubah ini. Mengguncangkan dunia. Nah ini tugasnya sekarang ini. Teruskan perjuangannya Bung Karno ini untuk merawat Indonesia dan merawat toleransi. Nah, Nah, terakhir Bang Frans, closing statement ada, silakan yang ingin disampaikan. Closing statement dari saya, orang kalau mabuk
pasti dia untuk dirinya sendiri mabuk. Tapi kalau mabuk agama, dia akan merusak orang lain. Begitu. Ya, jadi rawatlah Indonesia ini sama seperti merawat dirinya sendiri Iya betul sekali. untuk kebangsaan, untuk majunya Indonesia dan untuk kemakmuran kita bersama. Cukup ya. Iya. Terima kasih, mantap sekali nih dua narasumber. Tapi kalau ngobrolin toleransi masih panjang nih kita ya. Iya. Bagaimana Banten kasus-kasus? ini belum tadi ini. Iya, Banten belum sangat Banten lengkap ini belum ini sebenarnya Masih ada banyak ini. statement Banten tadi Iya. yang ini harus di. Tapi yang disampaikan, silahkan Oh, ya. untuk Banten. Kalau saya melihat gini, Banten ini kan sebenarnya kultur masyarakat budaya Banten Yap. itu sangat menerima yang namanya perbedaan. Ya. Serius. Banten ini saya lihat ya, saya sampai ke teman-teman yang paling ya ini. Contoh kecil saja, wihara itu ada loh dari zaman tahun berapa. Iya. Berarti orang-orang Banten sudah melihat, berarti ini ada perbedaan. Betul. Kultur budaya Banten sangat kuat. Dan dia menghargai namanya perbedaan. Agama Katolik hadir di Banten 30 tahun 1930-an. Sebelum Indonesia merdeka. Iya. Berarti yang namanya perbedaan sudah dihargai banget orang Iya. Banten. Kenapa saat ini sudah tercemar? Ya itu tadi digital tadi. Harus dijaga berarti. Iya, harus Oke, dijaga. Baik, pemirsa. Sebenarnya masih panjang sih kalau ngobrolin soal bagaimana kasus intoleransi di Banten ataupun di Indonesia. Tapi karena waktunya nih tidak memadai, kita Iya. lanjut di belakang saja ngobrol sambil oke. nyantai ngopi. Ngopi. Pemirsa nggak boleh tahu. Nah, itu pemirsa obrolan kita soal bagaimana menyikapi toleransi di nasional di Indonesia maupun di Banten. Memang toleransi ini menjadi titik vital dalam kerukunan manusia sendiri, bukan berbicara soal agama, suku ataupun ras suatu golongan, tapi ini mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu menurut saya harus diutamakan ketimbang nilai di atas nilai yang lainnya. Nah, pemirsa, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih atas kru juga yang telah bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.